semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Ayu Suciari. Hari ini aku mau menjelaskan tentang resep kue lapis tepung beras anti gagal. Mau tahu gimana caranya? Yuk saksiin bareng-bareng. Pertama-tama kita masuk ke bahan-bahan dari membuat kue lapis tepung beras ini. Bahan-bahannya simpel banget, sesuai dengan yang aku siapin ini. Jadi gampang didapat dan gak ribet ya. Untuk yang aku siapin itu terdiri dari 250 gram tepung beras, 125 gram tepung kanji atau tapioka, bisa diganti pakai tepung sagu, terus 450 santan. Aku pakai santan kara dan dicampur air sedikit. Ini ada 2 santan kara. Terus 200 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili, dan 1 sendok teh garam ya. Terus ini minyak untuk ngolesin loyangnya nanti karena biar nggak lengket. Terus aku mau buat 2 rasa, jadi aku pakai pewarna alami, daun suji yang warna untuk hijau, dan air untuk penambah nanti yang warna putih ya. Lanjut ke cara membuat. Jadi cara membuatnya kayak gimana sih? Nah, ini aku peragain ya, aku siapin cara-caranya membuat step by stepnya. Pertama-tama kita siapin tempat, kita masukin tepung beras, masukin semuanya, terus tepung kanji, bahan-bahan serbuknya ya kita masukin semuanya, terus kita ambil gula pasir, habis kita masukin gula pasir, kita masukin, ini aku masukin garam. Vanilinya nanti aku masukin belakangan ya, di adonan putih biar ada rasa bau-bau vanila gitu. Ini diaduk dulu bahan keringnya supaya rata, gulanya biar nyampur. Nah, ini kita aduk pakai whisk ya, kalau nggak ada whisk pakai sendok juga nggak apa-apa. Bahan seadanya, barangnya juga seadanya aja. Nah, kita aduk terus kita masukin santan cair. Ini kita masukin bertahap ya, aku masukinnya kalau nggak salah 3-4 kali sambil diaduk pelan-pelan. Aku pemula ya, jadi baru belajar, jadi tapi semoga berhasil sih. Tapi berhasil kok sampai akhirnya, cuma dia belum terlalu tinggi aja, kita lihat aja nanti ya. Terus ini aku aduk terus, dia memang akan menggumpal, tapi nanti kita tuang santannya lagi biar agak encer. Nah, tuang lagi sampai dia encer. Nah, kita aduk terus. Santan cairnya ini dari 2 bungkus santan kara, itu aku campurin air jadinya dia kental, dan juga nanti sisanya itu aku campurin air yang itu. Jadi total cairannya itu sih sebenarnya 650 ml ya. Nah, ini udah mulai agak menyatu. Kita masukin lagi si santannya. Aku sengaja masukinnya bertahap ya, biar rata. Kita aduk terus sampai dia larut. Nah, sudah habis, jadi kita habisin yang terakhir ya, sampai kita aduk dan dia rata sampai gulanya larut dan semua adonan larut. Ini adonannya masih berat ya, karena nanti akan aku campur dengan air dan larutan daun suji tadi. Daun suji itu adalah, kalau bahasa Indonesianya mungkin apa ya, kalau orang Bali sih bilangnya daun suji ya, nggak tahu kalau di luar bahasanya apa, nanti aku cari deh. Nah, kita aduk, ini udah mulai larut ya, kita cek. Nah, sudah mulai larut, kita aduk lagi sedikit aja biar
pastiin biar larut semuanya. Diaduk-aduk terus ya, supaya larut. Nah ini kayak udah pas, aku udah mulai pelan-pelan ngaduknya karena udah mulai pas ya. Kita aduk terus sampai kekentalannya pas dan sudah nggak ada yang menggerindil lagi, udah nggak ada gula-gulanya yang kelihatan. Adonannya memang sedikit berbusa ya. Nah selesai, ini sekarang kita siapin lagi sedikit aja. Udah rata semua, udah kita siapin. Terus teksturnya seperti ini, tekstur akhirnya ya, jadi dia sudah encer banget tapi masih kurang encer. Nah selanjutnya aku mau mastiin ini bekas santan yang tadi, terus aku ukur itu bagi 2 350 ml, jadi adonan totalnya itu hampir 700 ml ya jadinya. Nah ini aku bagi 2 karena mau buat warna putih sama hijau. Nah sebenarnya sih yang satunya itu udah 350, cuma aku mau mastiin, jadi aku tuang juga ke gelas ukur, jadi biar pasti sama-sama 350 ml ya. Ada lebih sedikit sih, tapi aku bagi 2 lebihnya juga, biar nggak mau salah satunya terlalu banyak gitu. Nah ini udah pasti ya, udah 350 ml sekitar kurang lebih. Nah terus aku siapin whisk dan aku masukin air putih. Jadi memang teksturnya tadi memang sengaja airnya aku kurangin biar sama dengan pewarna daun sujinya nanti. Nah ini aku aduk airnya sama adonan. Terus ini vanili ya, jadi biar ada rasa vanilanya gitu untuk yang putih. Dan aku nggak pakai pemutih makanan karena aku maunya yang alami semua karena aku lagi hamil ya. Terus ini vanili, kita aduk rata. Setelah diaduk rata, saya mau masukin larutan daun suji. Aku masih belum dapat ya, apa sih larutan daun suji itu bahasa Indonesianya. Nah ini dimasukin, ini pewarna alami ya, kalau di Bali namanya daun suji. Ini kita aduk, kita larutkan, dan setelah dilarutkan hijaunya alami banget ya, muda, tapi nanti waktu udah matang pasti cantik banget deh karena dia alami ya. Selanjutnya aku masukin itu minyak, ya, maksudnya mau aku olesin gitu di loyangnya minyaknya ya. Terus ini aku sambil manesin kukusan, jadi dandang kalau orang bahasa Indonesianya. Nah kurang lebih seperti ini, aku sedang oles-olesin si loyang. Aku punya loyang kecil ya, jadi apa adanya loyang di rumah aja kita pakai biar nggak beli dulu, karena lagi pandemi kayak gini juga beli-beli sesuatu nggak bagus ya, keuangan juga perlu diatur. Jadi aku mau cari kue lapis, dari waktu ini nggak ketemu dagangnya karena pada mudik di Bali. Nah akhirnya aku buat sendiri, cari di YouTube, terus kita praktek deh ya. Nah ini kita olesi dengan minyak goreng, jadi supaya nggak lengket nanti ya, olesin semua sisinya. Nah tadi setelah aku ukur itu dia ada kira-kira kelebihan dari lagi 2 cup gini, jadi aku pakai cup ini yang hijau ini lagi 2, tapi ternyata setelah dikukus dia adonannya lebih banyak ya. Tadi aku ukur airnya kira-kira 650, itu cuma 3 cetakan ini, ternyata baru direbus itu jadinya 2 cetakan aluminium itu dan
2 cetakan yang hijau. Nah, ini aku panasin dan udah panas. Kita masukin si loyang yang tadi dan juga cetakan hijau. Ini yang kecil 2 ini ya. Jadi aku masukin. Sekalian langsung aku tuang adonan pertama ya. Adonan warna hijau aku pakainya 2 sendok untuk si loyang aluminium dan 1 sendok itu dibagi 2 untuk 2 loyang hijau kecil-kecil yang tadi ya. Jadi total 1 masuk 3 sendok ini. Sorry ketutupan ya sama si tempatnya adonan, tapi ini sama aku bagi rata 2 untuk si yang hijau, lebih dikit ya. Nah, aku tutup. Kita tunggu waktu 5 menit untuk numpuk adonannya lagi. Kita cek lagi, kita buka. Nah, di sini kita lihat itu adonan hijaunya sudah mulai mengeras. Jadi kita tumpuk dengan adonan warna putih sama 2 sendok dan 1 sendok dibagi 2 untuk yang kecil-kecil ya. Jadi kita tuang 2 sendok. Jadi ini kelipatan 5 menit ya. Setiap selesai 5 menit kita masukin lagi, kita tunggu lagi 5 menit, masukin lagi gitu ya. Jadi kita lakuin sampai selesai. Ini kita masuk ke lapisan terakhir ya. Untuk lapisan terakhir itu kita tuangin yang warna hijau untuk di aluminium, yang plastiknya sudah penuh ya, udah nggak bisa nampung lagi. Lapisan terakhir ini kita kukus selama 10 menit. Jadi kita tunggu selama 10 menit kurang lebih ya. Setelah 10 menit, jadi ini tekstur dari kue lapis tepung berasnya seperti ini. Nah, sekarang kita angkat dan siap untuk didinginkan dulu, baru bisa kita potong-potong ya. Nah, ini ada adonan yang masih tersisa, jadi aku kukus lagi ya dengan cara yang sama kayak tadi, jadi nggak aku bahas. Setelah dingin, sekarang aku mau balik 2 adonan. Ini yang 2 sudah dingin ya, yang lebih dulu yang putih itu adalah yang baru dan dia masih panas. Nah, ini yang hijau juga udah aku siapin. Tangan aku udah bersih ya. Kita jangan lupa cuci tangan karena mau dikonsumsi sendiri, jadi nggak apa-apa, kita nggak usah pakai sarung tangannya. Nah, dibalik, tara, cantik ya. Ini kue lapisnya, tampilannya. Seratnya sih udah, cuma karena loyangnya pendek jadi nggak begitu tinggi ya kelihatan si lapis-lapisnya. Kita potong. Aku bingung tadi mau motongnya arah mana. Alhasil ini aku nyoba nggak pakai pisau. Tuh kata ibu aku, kalau udah dingin dia nggak pakai plastik pun bisa gitu. Cuma tadi setelah aku praktekin kayaknya masih lengket. Akhirnya aku minta suami ambilin plastik ya, plastik kiloan atau plastik apapun yang ada di rumah, yang penting bersih, itu dibungkus sama pisaunya. Jadi dia lebih nggak lengket ya, makanya ini aku sampai ganti pisau. Nah, kita potong. Kayaknya loyang aku kurang besar kalau untuk mau dijual, tapi karena aku nggak ada niat jual sih, belum ada niat. Ini cuma buat dimakan pribadi sama keluarga, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah,
Ini kita potong-potong. Tuh kelihatan kan aku motongnya masih agak lengket. Aku potong 2 dulu sambil nunggu suami ngambilin plastik ya. Kurang lebih teksturnya ini kenyal. Nah, ini udah datang plastiknya. Dia lebih gampang ya. Lihat aku motongnya juga lebih gampang. Itu yang 2 tadi kayaknya udah mulai aku gigitin satu, aku coba-coba gitu sambil cemilin ya karena pengen coba rasanya enak banget teman-teman. Ini karena aku ambil videonya udah agak sore, udah jam 6-an, udah gelap, jadi pencahayaannya kurang bagus, padahal hijaunya cantik banget, alami ya teman-teman, tanpa pewarna buatan. Karena aku lagi kangen sama yang bau daunnya, daun kayu suji kalau aku bilang bahasa Indonesianya ya, tapi nggak tahu kalau kalian taunya apa namanya. Nanti aku cari di Google dulu deh ya. Terus ini aku potong-potong terus. Kalau kita pakai plastik nggak lengket teman-teman, jadi aku saranin pakai plastik aja ya pisaunya. Nah, kurang lebih segini jadinya. Itu yang setengah lapisnya warna hijaunya udah habis ya. Nah, ini kenyal-kenyal. Tekstur tepung beras dan tepung kanji dipaduin itu bagus banget ya. Jadi teksturnya enak, kayak yang dijual-jual itu. Nah, gambar cerah hijaunya seperti ini. Cantik ya. Sekian video aku hari ini teman-teman. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Makasih.